dan seterusnya. Oke, Bapak sekalian, supaya saya tidak berkepanjangan, supaya nanti bisa ada tanya jawab, saya ingin teknis saja. Jadi kita itu tidak mampu Idul Fitri aslinya, tidak mampu lah. Idul Fitri itu kan kembali seperti bayi, kembali fitrah, ke fitrah. Idul Fitri, maka disebut hari raya Idul Fitri. Itu sudah pencapaian. Kalau Idul Adha, perjuangan. Adha adalah kesanggupan kita untuk memindah milik kita menjadi bukan milik kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Jadi Idul Adha itu peristiwa yang lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sudah tercapai semuanya. Tapi kan ya tidak mungkin kita Idul Fitri, paling sekeluarga. Apalagi sekarang kalau kita ngomong globalisasi, kita sudah tidak bisa kok mengidentifikasi ini dosa apa tidak. Ya angel, salah pora, salahku sepiro, gitu ya. Kalau globalisasi itu gini mas, sampean beli Aqua. Aqua itu perusahaan siapa? Dulu bagaimana caranya dia dapat izin untuk mengeruk air, menguras air dan mendapatkan legalitas untuk berjualan Aqua misalnya. Itu perusahaan dari bukan Indonesia misalnya. Jadi nek kue tuku Aqua, kue melu dosa apa ora? Ora iso, kowe iki saiki ora iso kapan dosa kapan ora wis ora iso. Dan Allah murah hati wis ora apa-apa, wis ora ngerti ra apa-apa jan kowe ya bodoh gitu kan. Jan kowe tak ciptakan bodoh, wa ma utitumul ilma illa qalila. Aku ngkei ilmu kowe iki mung sak cipratan, sithik banget. Sing penting kowe iki tawaduk karo aku, iso ngapura dulur-dulurmu, terus karo aku aja ngeyel-ngeyel banget. Ya bukan sembahyang ora apa-apa aja terlalu sering gitu loh. Aslinya kita itu sangat dimurahi Allah gitu loh. Maka kita dikasih Idul Fitri. Kuwi janjane mung basa-basi. Idul Fitri tenan ya ora iso. Bagaimana mungkin? Ini global kok. Interrelasi antar segala hal itu sudah tidak bisa kita deteksi lagi. Anda beli jilbab di sebuah toko, Anda tidak tahu asal usulnya modal toko itu bagaimana dulu. Nek upamane subhat, jenengan melu ora. Jadi kan kita itu sudah tidak bisa merumuskan mana dosa mana pahala. Maka cara Allah untuk membereskan semua itu adalah kasih sayang. Wis tak ngapura kabeh ngono wae. Sing penting kowe apik karo wong, aja mateni, aja nyolong, aja menghina wong, aja mateni wong, telu kuwi. Aja nyolong, jangan mengambil hak orang lain. Nomor 2, jangan menghina martabat hamba-hambaku. Nomor 3, jangan membunuh nyawa mereka. Asal 3 itu kita tidak lakukan, insya Allah Anda semua minal aidin wal faizin, oleh Allah akan diridhoi. Halal bihalal itu adalah aplikasi horizontal dari ridho biridho. Kalau ridho biridho itu Allah ridho, kita ridho. Terus kita terjemahkan kalau sesama manusia kok nek ridho biridho kok keduren wis halal bihalal wae. Lah sing penting kene wis orang ganjel satu sama lain. Itu pun kita masih separuh, kita hanya minta maaf. Kita tidak pernah ada ucapan memberi maaf. Ora ono. Ya piye kuwi? Angel to kuwi. Ucapan hari raya Pak Rektor misalnya ya. Terus dengan ini saya memaafkan semua mahasiswa dan sivitas segala. Ya ra iso. Itu akan melanggar budaya juga dan psikologi. Jadi kita itu juga memang tidak pernah lengkap. Maka yang nomor 1 adalah alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan saiso-isone. Janjane iku lak ming posone kewan to kuwi. Ming ora mangan ora ngombe iki angele apa? Abote apa? Ming orang mangan orang ngombe saka subuh nang maghrib iki gek abote iki apa? Itu belum pekerjaan manusia aslinya, tapi oleh Allah tidak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita. Terus kita beramai-ramai Idul Fitri. Janjane ya ora Idul Fitri tenanan apa edan apa ora. Ora wong atine sing ganjel terus. Apa meneh pilpres urung bar iki wah wis ora wis. Dan seterusnya aku ora melu apa-apa wae dibulintek ning internet kok. Ora melu apa-apa. Blas ora melu apa-apa, ming disangka begini, diasumsikan begitu. Loh, tujuannya Gusti Allah kuat ampuh, dadi ora wani menyangka Allah. Saiki misalnya Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha.
Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan aku tambahi penyakitnya. Itu kan ujaran kebencian. Oleh BTN bisa dianggap mengejek BTN atau dipakai untuk menyerang BPN. Oleh BPN juga bisa dianggap mengejek BPN dan dipakai untuk menyerang BTN. Karena kita hidup tanpa pijakan yang jelas. Kita kehilangan nasionalisme, kita kehilangan keindonesiaan, kita tidak berdiri di cakrawala, kita masing-masing kos di kutub selatan atau kutub utara, sehingga semua yang di tengah akan kita tuduh lawan kita, kan begitu. Ini adalah kehidupan yang sangat tidak sehat di Indonesia. Tapi ora apa-apa, Gusti Allah sugih gede, sing penting di ngapura selesai masalah. Sok-sok ning neraka ora sida iki swarga wae. Terus lah kowe biyen piye pas pilpres jan anu nggih kula niki ngawur nggih. Wis ora apa-apa, menungsa jan rada ngawur, ora apa mlebu swarga gitu. Saya doakan Anda semua masuk surga.